Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepadanya, dan supaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan, maka talabul ilm adalah salah satu kewajiban. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim. Dan kembali kita pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada Kitabus Sabar atau bab kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada muqaddimah beliau telah menyebutkan beberapa ayat daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang perintah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meliputi 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah bersabar dalam hal meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bersabar dalam senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ini menuntut seorang muslim untuk senantiasa mengembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala bahwa innal abda idza asabahu musibah, sesungguhnya seorang hamba ketika ditimpa musibah, hanat alaihi tilkal musibah, maka musibah tersebut menjadi ringan atas dia ketika dia mengetahui bahwa tidaklah musibah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang manakah di antara jenis 3 kesabaran tadi yang paling utama. Ada kesabaran dalam meninggalkan maksiat, ada kesabaran dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kesabaran dalam takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagian para ulama menyebutkan bahawa bersabar di atas meninggalkan maksiat kepada Allah itu lebih utama. Sebagian menyatakan bahawa yang paling utama adalah kesabaran dalam rangka memicu dan memacu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, Adapun sebagian para ulama menyatakan bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kebanyakan para ulama itu menyatakan memicu hawa nafsunya dan senantiasa disiplin dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesabaran yang paling tinggi dan paling utama, sebab biasanya dia juga bersabar di atas meninggalkan maksiat, dan dia juga bersabar pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan kembali kita lanjutkan pada hadis yang pertama, sempat kita bacakan secara ringkas dan kembali kita ulang. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Malik, nama beliau adalah Harith bin Asim Al-Ash'ari, daripada kabilah Al-Ash'ari, satu kabilah di negeri Yaman. Berarti beliau ini adalah satu kabilah atau satu klan dengan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu setengah daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat zikir alhamdulillah itu bisa memenuhi al-mizan, timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan kalimat subhanallah dan juga disertai dengan alhamdulillah, keduanya atau salah satunya, dan ini adalah syak atau keraguan daripada perawi hadis tersebut. Perawi hadis ini, ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu juga adalah cahaya. Atau
Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi engkau, yang menolong engkau, aw 'alaika, atau yang mencelakakan engkau. Kullun nasi yagdu, setiap manusia di pagi hari ketika mereka beraktivitas, Pabai'u nafsahu, ada di antara manusia yang dia memerdekakan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, famu'tiquha, dan dia selamat, au mubiquha, dan ada juga yang dia melakukan maksiat di pagi hari dan dia kemudian mencelakakan jiwanya. Hadisun rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menyatakan bahwa telah berlalu penjelasan sebagian ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pada penyebutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tuhuru syatul iman, bahwa kesucian itu setengah daripada al-iman. Setengah daripada al-iman. Di sini kalau kita lihat dengan harakat dhammah, at-tuhuru, sebab ketika at-tahuru maka maknanya itu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Ketika memakai dhammah at-tuhuru maka maksudnya adalah aktivitas bersuci tadi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam itu sangat penting aktivitas bersuci ini. Misalkan bersuci daripada najis, kemudian bersuci daripada hadas, baik itu berhubungan dengan pakaian, begitu juga badannya dan tempat dia melaksanakan untuk solat. Demikian juga bersuci daripada semua dosa dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersuci. Maka bersuci itu ada dua makna, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama adalah makna fisik. Makna fisik kita bersuci, baik badan, pakaian kita, tempat kita daripada najis, atau juga mensucikan badan kita daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas yang besar. Demikian juga bersuci dalam arti maknawi, yaitu mensucikan hati kita dan amalan kita dari segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Dan beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhuru di sini mencakup kedua-duanya. Jadi baik itu makna fisik maupun itu makna maknawi, itu adalah setengah daripada iman. Adapun makna fisik contohnya misalkan wudu. Sebab tentu saja kita pahami salat tidaklah sah kecuali dengan wudu. La salata bighairi tahurin wala sadaqata min gulul. Tidak sah salat dari tanpa wudu, dan tidak sah infak atau sedekah daripada harta yang diharamkan. Nah, salat Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai iman. Maka kita temukan di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat diperintahkan untuk berpindah kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud di sana adalah as-salah. Maka wudu adalah setengah daripada solat. Wudu adalah kunci daripada sahnya solat. Demikian juga dari sudut maknawi, bahwa iman itu ada dua. Yang pertama adalah mensucikan diri kita dari berbagai macam hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersuci. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula diturunkan wahyu, maka beliau diperintahkan untuk bersuci. Maksudnya mensucikan badan beliau dan juga mensucikan hati beliau. Syekh Utsaimin menyatakan bahwa yang namanya hati itu ada dua. Yang pertama adalah at-takhliyah, penyucian. Dan penyucian ini maksudnya kita berlepas diri daripada berbagai macam hal yang negatif di dalam hati kita, baik itu kesyirikan contohnya misalkan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Kemudian mengisinya dengan keimanan.
mengisinya dengan cinta kepada Allah, mengisinya dengan takut kepada Allah, dan mengisinya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mulia yang lainnya. Wa hadza huwa tuhuru, dan inilah yang dimaksud dengan at-tuhur atau bahwa bersuci tadi adalah setengah daripada keimanan, hissiyatan wa ma'nawiyatan, baik itu sifatnya fisik atau ma'nawi. Naam. Wallahu azza wa jalla munazzahun min kulli aibin fi asma'i. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin adalah walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah kalimat yang menunjukkan atas ats-tsana, pujian, wal mahamid, demikian juga berbagai macam kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan. Bisa memenuhi timbangan. Sebab dalam kalimat subhanallah, kalau kita lihat, itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala min kulli naqsin, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada semua aib, dari semua kekurangan, daripada semua sifat-sifat yang negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, bagi Allah lah semua sifat yang indah, semua sifat yang sempurna, demikian juga nama-nama yang indah dan sempurna. Dan misalkan jikalaupun kita menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu diharamkan, hanya dibolehkan walillahil mathalul a'la, bahwa bagi Allah boleh permisalan yang lebih tinggi. Permisalan yang lebih tinggi itu adalah satu-satunya permisalan yang dibolehkan. Contohnya misalkan kalau manusia saja cemburu, misalkan suami kepada istrinya, apalagi Allah kepada makhluknya ketika melakukan kemaksiatan. Itu namanya al-mathalul a'la. Jadi memisalkan Allah dengan makhluk dengan permisalan yang lebih tinggi, seperti itu. Contohnya misalkan jikalau Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada hamba orang yang beriman, seperti seorang ibu yang cinta kepada bayinya. Jikalau seorang ibu saja cinta kepada bayinya, apalagi lebih utama Allah Subhanahu wa taala. Jadi permisalan al-a'la menyatakan dalam hal-hal yang positif, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa taala dimisalkan dengan makhluk, itu hanya boleh jikalau dengan kalimat jikalau manusia saja begini, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi. Dan itu tetap dalam ruang lingkup laisa kamitslihi syai'un. Maka tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat kelemahan, dengan salah satu sifat aib atau sifat kekurangan. Oleh karena itulah zikir yang paling utama adalah subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kemuliaan zikir tasbih ini jikalau digandeng dengan tahmid. Jadi jikalau kita digandeng dengan tahmid dengan dua cara. Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdihi, ditambahkan di belakangnya kalimat wa bihamdihi, atau dengan kalimat subhanallah walhamdulillah. Jadi boleh kita katakan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallahi wa bihamdihi, atau subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi al-azim. Ini kata Rasulullah SAW, tamla'u al-mizan, akan memenuhi timbangan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan amal, habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi al-azim. Nah, di sini beliau ragu sedikit, sahabat yang meriwayatkan, apakah yang dimaksud memenuhi timbangan tadi hanya kalimat subhanallah atau alhamdulillah secara terpisah,
ataukah ketika digandeng subhanallahi walhamdulillahi kemudian memenuhi antara langit dan bumi. Jadi jikalau divisualisasikan, ditampakkan dan kelihatan, maka pahala yang didapatkan oleh seorang hamba yang berzikir kepada Allah hanya dengan kalimat subhanallah atau hanya dengan kalimat alhamdulillah atau apalagi digandeng keduanya subhanallah walhamdulillah, itu sudah cukup memenuhi timbangan. Dan juga jikalau ditampakkan akan memenuhi semua ruang antara langit sampai ke bumi, antara bumi sampai langit. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Maka seorang hamba itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman saat ini kita harus penuhi waktu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa tidak lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW kana yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Rasulullah SAW tidak pernah putus daripada zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Usahakan lisan engkau senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fatasbihu tanzihullahi amma la yaliku bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamih. Ketika kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah tadi, kita telah menafikan atau telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat kekurangan, baik itu pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, demikian af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan hukumnya. Wallahu azza wa jalla yuhmadu ala kulli halin. Demikian juga kalimat alhamdulillah. Demikian juga kalimat alhamdulillah. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan adabnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Maka ada dua zikir yang kita dua-duanya praktekkan. Yang pertama adalah bertahmid saat kesenangan, dan yang kedua adalah bertahmid mengucapkan alhamdulillah saat kesusahan. Adapun yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalimat alhamdulillah atau ditambah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan. Dan ketika saat susah kita berzikir kepada Allah, bertahmid alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah walau apapun yang terjadi, walau bagaimanapun keadaan kita, walau bagaimanapun kondisi kita, kita tetap bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di dalam hadis Rasulullah SAW selanjutnya, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Nurun lil abdi fi qalbi. Salat itu akan menjadikan adanya cahaya di hati seorang muslim. Wa fi wajhi, demikian juga pada wajahnya. Wa fi qabrih, dan di dalam kuburnya kelak. Wa fi hasyrih, dan saat dia dibangkitkan wajahnya akan bercahaya karena salat. Oleh karena itulah, misalkan contohnya ketika kita berjalan ke masjid, itu kan kita disunahkan untuk mengucapkan doa sambil berjalan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi wajhi nura, wa an yamini wa an shimali, wa min fawqi wa min tahti. Ya, meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab solat keutamaannya identik dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, kata Syekh Utsaimin, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, dia akan mempunyai cahaya dan juga keselamatan pada hari kiamat. Demikian juga berlaku sebaliknya. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang melalaikan salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Demikian juga burhan dan keselamatan pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Dan dia kelak akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Qarun, dan bersama dengan Haman. Maka salat itu adalah cahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelak wajah orang yang beriman itu akan bercahaya karena sering digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah seorang mukmin karena dominan dan banyaknya dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya sementara waktu memasukkan ke dalam neraka, maka dia kelak akan dikembalikan, dikeluarkan daripada neraka, dan tempat sujudnya tidak akan disentuh oleh api neraka dan tidak dihanguskan. Naam. Itu adalah salat. Sebab salat itu mencegah seseorang daripada al-fahsya wal munkar. Kelak orang kafir, orang munafik meminta kepada orang mukmin yang muka mereka bercahaya, ya, naqtabis min nurikum, berikan kepada kami cahaya kalian. Jadi umat Islam itu dikenali dengan cahaya pada wajahnya yang sangat terang kelak pada hari kiamat. Demikian juga cahaya yang sangat terang pada anggota-anggota yang biasa dibasuh untuk wudu. Naam. Wa qawluhu was-sadaqatu burhanun. Kemudian sabda Rasulullah SAW, dan sedekah itu adalah burhan. Burhan itu maksudnya adalah bukti keimanan yang ada di dalam hati kita. Makin kuat iman, makin banyak seseorang bersedekah. As-sadaqatu badlul mali taqarruban ila Allah azza wa jalla, fayabdhulul mala ala hadzal wajhi lil ahli wal fuqara wal masalihil ammah. Maka yang dimaksud dengan sedekah itu adalah mengeluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada keluarga yang kita wajib nafkahi, terutama juga bagi kaum muslimin yang mereka sangat membutuhkan, du'afa wal masakin. Demikian juga pada maslahat umum kemanusiaan dan juga berbagai macam hal yang menunjang ibadah dan dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hujjah maksudnya adalah bukti bahwa dalam hatinya ada keimanan, bahwa keimanan dalam hatinya telah mengalahkan kecintaan dia terhadap harta. Telah berlalu hadis yang dulu kita sebutkan daripada Anas bin Malik, walau kana libni adam wadiyan min dhahab la habba ayyakuna lahu wadiyani, bahwa seandainya seorang hamba mempunyai satu lembah emas, pasti dia akan menjaganya dan dia tidak mau membuang dan menyia-nyiakannya atau memberikan kepada orang lain. Justru dia pengen bertambah menjadi 2 lembah emas. Nah, ketika seorang hamba banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah burhan, bukti adanya keimanan di dalam hatinya. Dan sedekah ini mempunyai begitu banyak keutamaan. Sebagian para ulama menghitung bahkan 40 keutamaan, sebagian bahkan menghitung sampai 100 keutamaan daripada infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat banyak. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi 2. Yang pertama, bisa menjadi hujjah bagi kita, yang menolong kita, yang memberikan syafaat bagi kita, yang menaungi kita kelak di padang mahsyar. Jikalau seorang hamba senantiasa membacanya,
kemudian seorang hamba senantiasa mentadabburi maknanya, demikian juga dia mengamalkan apa yang menjadi isi daripada Al-Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka, Quran itu menjadi hujjah bagi engkau yang akan menyelamatkan bagi engkau. Tentu saja ini menunjukkan bahwa Quran itu lekat maknanya dengan orang yang masih bisa beramal, yakni orang yang masih hidup, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Tidak boleh seseorang dibacakan Al-Quran ketika sudah wafat, sebab telah terputus untuknya. Ya, kebanyakan di masyarakat kita Al-Quran itu dibacakan untuk orang yang telah wafat, dan ini tentu saja satu kesalahan. Kemudian kita berapapun terlepas daripada usia kita, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain membaca Al-Quran, kita juga harus berusaha sesuai apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi para ulama menyebutkan tidaklah para sahabat mereka menghafal Al-Quran kecuali kebanyakan usia mereka sudah tua. Usia mereka di atas 30-an. Ya, sedikit di antara mereka yang menghafal Al-Quran ketika masih belia. Sebab kita tahu bahwa para sahabat mereka rata-rata masuk ke dalam Islam itu di atas 15-20 tahun ke atas, dan kebanyakan lagi 30-40 tahun ke atas, dan itulah usia ketika mereka mulai membaca, memahami dan menghafal Al-Quran. Jadi bagi kita misalkan usia sudah 30, 40, 50, kita harus dan wajib tetap semangat menghafal Al-Quran, dan kita harus jadikan sebagai motivasi. Dulu para sahabat pun menghafal Al-Quran ketika usia mereka sudah tua. Walaupun memang menghafal Al-Quran di waktu kecil itu lebih mudah dan ingatan juga lebih kuat. Naam, ingatan juga lebih kuat. Maka Al-Quran jikalau kita senantiasa membacanya, kemudian kita juga berusaha menghafal sesuai apa yang Allah Ta'ala mudahkan, kita juga berusaha mentadaburi dan memahami isinya dan mengamalkannya, itu menjadi hujjah bagi kita yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au alaika, atau Quran itu akan menjadi hujjah yang akan memberatkan kalian. Man ja'ala al-Qur'ana amamah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai panduan dalam hidupnya, maka Al-Quran akan membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfah, barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu akan mendorong dan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mengabaikan Al-Quran. Naam, dan Rasulullah SAW menyebutkan Al-Quran posisinya hanya dua, tidak ada yang ketiga, menjadi pembela dan penolong kita, atau bahkan yang menjadi pemberat kita. Kita juga bisa mengkiaskan di kehidupan dunia. Contohnya misalkan di pengadilan itu kan saksi dan bukti itu ada dua. Yang pertama yang meringankan, dan yang kedua adalah yang memberatkan. Kita ingin banyak saksi, banyak bukti yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia beraktivitas di pagi hari. Tentu saja ketika di malam hari dia dalam keadaan tidur dan istirahat, dan itu adalah kematian kecil. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa yang kalian lakukan dari berbagai macam aktivitas di siang hari. Thumma yab'atsukum fih, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan kalian. Di malam hari kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari kita mulai beraktivitas. Aktivitas orang mukmin kalau kita lihat di pagi hari, bangun, ya kan? Kemudian bersuci, ambil wudu, kemudian bergegas ke masjid. Itu artinya dia sedang memerdekakan dirinya. Aktivitas orang kafir, Masya Allah, kalau kita lihat dialog orang kafir, kamu tadi bangun pagi jam berapa gitu ya, rata-rata jam berapa Pak? Ya.
Ada yang jam 8, ada yang jam 7, ada yang jam 9. Masya Allah, orang muslim bangunnya ada yang jam 3, jam 4, jam 5. Seharusnya maka yang demikian menunjukkan perbedaan yang sangat berbeda jauh. Orang muslim lebih semangat, orang muslim lebih termotivasi, orang muslim lebih baik dunia maupun di akhirat. Fa mu'tikuha, maka orang muslim memerdekakan jiwanya, Sebab jiwa itu ya ada yang celaka dan ada jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat adalah ketika senantiasa dibawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa yang celaka adalah ketika dia dibawa dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dalam kehidupan ini tentu saja penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, pakaian, berbagai macam harta dan kesenangan, dan itu kata para ulama hanya halal jikalau beriman dan taat. Adapun jikalau tidak beriman dan tidak taat, itu akan menjadi hisab yang akan memberatkan dan menjadi tambahan atas siksa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minal rizq." Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, demikian juga rezeki yang baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah, itu halal bagi orang yang beriman di dunia. Adapun bagi orang yang kafir yang demikian akan menambah siksa kelak di yaumil akhirah. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu." Tidak masalah seorang manusia kalau dia beriman, kalau dia beramal soleh kemudian makan, itu enggak masalah. Makan dia, minum dia, itu tidak Allah Subhanahu wa taala permasalahkan. Tetapi jikalau dia kafir, dia maksiat, maka semuanya itu akan memberatkan bagi dia kelak di yaumil akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini adalah hadis yang pertama pada kitab as-sabar. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, maka dia wajib bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah, meninggalkan maksiat dan senantiasa bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakan. Dan hadis ini mengandung keutamaan beberapa amalan. Yang pertama adalah amalan senantiasa bersuci, baik itu fisik maupun mensucikan hati. Kemudian juga keutamaan daripada salat, demikian juga keutamaan daripada sedekah, dan bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah perlombaan untuk memerdekakan jiwa kita supaya diridhai dan tidak dimurkai, selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mati dan balasan amal kalian akan aku penuhi pada hari kiamat. Barang siapa yang dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka itulah keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Sa'id, kunyah beliau, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau yang lebih kita kenal dengan nama beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nasan minal ansari salu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Ada sekelompok kaum muslimin daripada Ansar yang mereka datang ke rumah Rasulullah SAW dan meminta, yang dimaksud adalah meminta harta atau meminta makanan. Fa'atahum, maka Rasulullah SAW berikan kepada mereka apa yang menjadi permintaan mereka.
Thumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka kembali meminta dan kembali Rasulullah SAW berikan. Hatta nafida ma'indah, sampai Rasulullah SAW tidak punya lagi harta atau makanan yang beliau simpan rumahnya, semuanya sudah beliau berikan. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in, maka beliau pun menasehati para sahabat tadi ketika telah habis semua apa yang ada di rumah beliau. Beliau menyatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidaklah aku menyimpan harta atau makanan kecuali kalau ada yang minta pasti aku akan berikan, dan aku tidak akan sembunyikan daripada kalian. Wa may yasta'fif kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia menjaga kesucian, maksudnya dia tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kehormatannya. Wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang dia merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar kepada Allah, yang dimaksud adalah atas kemiskinan dan kekurangan harta serta makanan, yusabbirullah, Allah Ta'ala akan menjadikan dia bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidak ada karunia sifat yang paling baik daripada seorang hamba yang dalam hatinya memiliki kesabaran. Nah, di dalam hadis ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang satu kisah di mana latar belakangnya ada sebagian sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW, dan demikianlah Rasulullah SAW beliau mempunyai sifat yang jawad. Beliau juga senantiasa memberikan dan senantiasa ringan tangan. Naam, bahwa alaihi salatu wassalam akramun nasi wa asja'un nas, dan beliau mengumpulkan dua sifat. Beliau adalah manusia yang paling sabar dan paling pemurah, paling dermawan, dan beliau adalah juga manusia yang paling tegas dan paling pemberani. Ini adalah dua sifat yang terkesan paradoks, sebab kebanyakan orang ketika dia lemah lembut dan dermawan, pasti dia tidak berani umumnya dan tidak tegas. Dan ketika seseorang tegas atau berani, biasanya dia mempunyai kekurangan dari sudut berbagi dan tidak dermawan. Nah, adapun Rasulullah SAW adalah beliau manusia yang paling welas asih, lemah lembut, penyayang dan pemaaf, juga dermawan pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain beliau adalah seorang manusia yang paling pemberani. Nah, ketika sahabat tadi datang ke rumah Rasulullah SAW menyatakan hajat mereka, dan Rasulullah SAW telah memberikan apa yang ada di rumah beliau, para sahabat tadi merasa kurang. Ada sebagian merasa kurang, minta lagi, diberikan lagi, minta lagi, diberikan lagi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang kita bacakan ini. Thumma hassa Rasulullah SAW ala isti'fafi wal istighna was sabr. Kemudian Rasulullah SAW memotivasi sesudah beliau memenuhi apa yang menjadi hajat sebagian sahabat, sesudah diberikan apa yang menjadi permintaan, di ujungnya baru kemudian beliau menasehati. Dan ini adalah metode yang sangat bagus. Ada sebagian orang atau ada metode dakwah yang sangat efektif ketika sambil memberikan sesuatu. Misalkan di satu perkampungan atau terhadap sebagian kalangan, itu kalau kita kasih sesuatu dulu, entah itu bentuknya sebagian mereka yang berdakwah di jalan Allah ngadakan bazar dulu, misalkan ngadakan sunatan masal dulu, misalkan bagi-bagi sembako, baru setelah itu ustadznya ceramah, begitu ya. Sebagian teman kan secara rutin atau berkala kadang-kadang datang ke pedalaman di tempat di sana muslim menjadi minoritas dan non muslim di sana adalah mayoritas. Maka di antara metode dakwah yang betul, ya, mereka membawa berbagai macam makanan, sembako, kebutuhan, kemudian mendengarkan keluh kesah mereka sambil didakwahi di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ternyata sangat efektif.
Dan itu adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika kita ingin menasihati, penting adanya kedekatan, penting adanya hubungan yang harmonis. Ya, disinilah pentingnya untuk senantiasa menjalin hubungan baik. Ketika kita menasehati, maka nasihat lebih mudah untuk diterima. Ketika ada kedekatan psikologis, tidak ada friksi dalam hal yang sifatnya duniawi, maka nasihat itu lebih mudah diberikan, apalagi jikalau sambil dibantu. Apalagi misalkan sambil dibantu atau dikasih sesuatu. Naam. Dan yang betul-betul memahami hal ini ya bahkan non-muslim. Ya, non-muslim itu sering bagi sembako juga. Naam. Selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di sini menasihati para sahabat, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia menjaga iffah. Iffah itu adalah kehormatan. Kehormatan salah satunya untuk tidak meminta-minta. Sebab dalam Islam sangat ditekankan kemandirian dari sudut ekonomi, kemudian juga tidak minta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Menjadi beban bagi orang lain. Maka dalam biasanya ada tangga finansial. Di dalam Islam itu kan ada hanya dua anak tangga. Yang pertama adalah mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk menerima zakat. Adapun yang kedua adalah muzakki, orang yang berhak menerima zakat. Kalau dalam literasi finansial itu biasanya dibagi minimal 4. Yang pertama itu adalah dependensi, dia masih tergantung. Dia masih menjadi beban dan butuh bantuan orang lain, tergantung. Nanti dia naik tangga berikutnya menjadi stability, udah mulai stabil. Tidak tergantung lagi walaupun masih kekurangan. Baru kemudian dia masuk pada independensi dan kemudian masuk pada flexibility, baru nanti pada financial freedom dan dia masuk pada muzaki. Jadi dependensi dan stability tadi dia masih mustahik. Adapun ke atasnya independensi, kemudian flexibility dan financial freedom, maka dia sudah menjadi muzakki. Nah, seseorang wajib berusaha untuk naik anak tangga tadi dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang demikian tidak mudah, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada faktanya dia masih bergantung pada orang lain, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah dia mempunyai 2 sifat. Yang pertama adalah iffah, isti'faf. Isti'faf itu maksudnya pantang untuk meminta-minta. Kalau dikasih diterima, tapi kalau meminta tidaklah dilakukan kecuali dengan kondisi yang sangat terpaksa. Adapun yang kedua adalah istighna, merasa cukup dengan karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang dia berusaha memupuk kesabaran dan dia berusaha melatih jiwanya untuk sabar kepada Allah, Allah Ta'ala mudahkan dia untuk bersabar. Dan salah satu cobaan adalah kemiskinan, dan salah satu cobaan dalam kehidupan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali, dan kurangnya harta benda. Ini adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan kalimat hiburan dan kalimat yang membesarkan hati sebagian sahabat yang diuji dengan kemiskinan. Beliau menyatakan bahwa kaum miskin mereka mendahului masuk surga Allah Subhanahu wa taala selama setengah hari. Maksudnya adalah selama 500 tahun. Jadi mereka yang miskin, yang tidak punya harta kecuali gubuk misalkan, pakaian yang ada di badan, rezeki dan makanan juga hanya cukup untuk hari itu, mereka mendahului orang yang mampu dan kaya selama berapa tahun tadi? 500 tahun. Ya, 500 tahun. Dan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seseorang tidak boleh menyerah pada keadaan, sebab di dalam Islam sangat ditekankan tentang
kemandirian, ditekankan tentang kerja keras, ditekankan dengan senantiasa mencari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka cara yang paling biasanya umum sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa seorang muslim melakukan mapping pada finansialnya, kemudian melakukan konsolidasi, entah itu menaikkan atau memperbanyak income, kemudian menekan spending, pengeluaran, supaya ada selisih, supaya ada net income. Nah, net income tadi disalurkan untuk bisa dia membuat parit pengaman yang disebut dengan emergency cash. Dia membuat dana pengaman. Kalau dana pengaman katakanlah 6 kali pengeluaran atau 3 kali minimal atau idealnya 12 kali, maka dia masuk pada pengaman yang kedua, yaitu hedging fund. Maksudnya dia harus menahan inflasi dengan cara menabung dalam bentuk emas, perak atau juga mata uang asing yang lebih tahan. Baru kemudian yang berikutnya dia berpikir untuk investasi. Maka dengan demikian dia insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata dan menaiki tangga finansial yang dia inginkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini mungkin jamaah yang sempat kita bacakan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Silakan jemaah, mungkin ada pertanyaan dari hadis yang tadi 2 kita bacakan. Ya, adik-adik santri mungkin ada pertanyaan juga, silakan ya. Iya, silakan jemaah. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau hujan ini ada kemungkinan lagi ngantuk gitu ya, biasa ngantuk. Iya, ya silahkan Pak. Betul. Iya, memang ketaatan itu bertingkat-tingkat, kemaksiatan juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga itu ada 8 pintu, kemudian 100 tingkatan, kemudian juga neraka itu juga ada tingkatan ke bawah. Maka kemaksiatan juga bertingkat-tingkat derajat dosanya, dimulai daripada kesyirikan besar, kemudian kesyirikan kecil, kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu maksimal yang kalian bisa lakukan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, berusahalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita tentu tahu terhadap psikologi, kelemahan dan kekuatan kita. Saya yakin di antara jamaah ini ada punya sisi kelebihan, ada juga punya sisi kelemahan dalam hal ketaatan kepada Allah. Di antara kita mungkin ada yang rajin puasa sunnah, walhamdulillah ya, tetapi misalkan baca Qur'annya sedikit dalam sehari semalam. Ada juga yang rajin baca Qur'annya banyak, ya kan, hafalan Qur'annya juga banyak, tetapi nggak pernah sholat malam misalkan. Ada juga yang macam-macam lah. Masing-masing orang punya sisi kelebihan dan sisi kekurangan pada maksiat. Ada yang dia godaannya, tantangannya misalkan pada dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar, zina, riba, kemudian lain-lainnya ditinggalkan, tapi dia masih melakukan dosa kecil misalkan. Ada seseorang yang dia
merasa oh aman, saya nggak akan berzina, jauh daripada dosa zina, mabuk-mabukan juga jauh, kemudian kesyirikan dengan izin Allah juga insya Allah enggak, bid'ah juga enggak. Tapi dalam situasi ekonomi saat ini dia sulit terlepas daripada riba misalkan. Jadi masing-masing orang punya tantangan yang berbeda, sisi kekuatan yang berbeda, kelemahan yang berbeda. Maka kita benahi satu-satu. Kalaupun dosa, jangan sampai dosa besar. Kalaupun dosa kecil, jangan sampai rutin, gitu. Kemudian, kalau ketaatan, tidak ada toleransi dalam hal sifatnya fardu. Lagi malas sholat, sesekali nggak sholat dulu. Nggak ada toleransi memang. Jadi seperti itu. Toleransi hanya pada tata cara. Kalau hujan boleh nggak ke masjid, begitu. Kalau safar boleh nggak jamaah. Kalau nggak bisa berdiri maka bisa duduk. Nah disinilah posisi sabar tadi memegang peranan. Bahwa kesabaran tadi kata Rasulullah SAW adalah diya. Wasabru diya'un dalam hadis tadi. Dan sabar itu adalah diya. Cahaya kata Syekh Utsaimin ada dua. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Allah lah yang menjadikan bulan itu mempunyai cahaya dan matahari punya sinar. Cahaya dan sinar kata Syekh Utsaimin itu matahari ada panasnya. Maka kesabaran itu disebut dengan kalimat diya bukan kalimat nur. Sebab ada rasa panasnya. Maksudnya kalau kita berusaha melatih kesabaran kita dalam ketaatan, dalam meninggalkan maksiat, itu hati kita itu ada pemberontakan. Sebab memang gak sesuai. Jiwa manusia itu kan senang santai, senang berada dalam zona aman, nyaman gitu ya. Rebahan, nyantai, begitu Pak ya. Kemudian ketika maksiat, nah kita wajib bersabar atas itu, bersabar meninggalkan maksiat, bersabar melakukan ketaatan. Jadi memang ini butuh perjuangan, butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, disitulah memegang peranan penting taubat kemarin. Kita berusaha, kita manusia, kita ini darah dan daging, ada hawa nafsu, ada syaitan. Ada lingkungan yang kadang-kadang tidak mendukung, bahkan mendukungnya kemaksiatan. Jatuh, tobat. Nah, itu ininya. Jadi semangat dan bersabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat. Pas jatuh langsung tobat. Jatuh langsung tobat. Ya silakan ada yang lain. Iya Pak. Ya tabungan emas ya. Ya emas itu jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hedging fund tadi, tabungan untuk pengaman daripada inflasi, bukan sebagai investasi sebetulnya. Sebab zaman dulu sampai saat ini emas itu value-nya sama, value-nya menjadi berbeda dan naik ketika dibandingkan dengan fiat, dengan uang rupiah seperti itu, uang kita. Nah, bagaimana menabung emas? Ya menabung emas boleh Pak. Menabung emas itu ada dua, ada yang sifatnya fisik, begitu ya, fisik maksudnya kita beli fisik, kemudian simpan. Ada emas digital saat ini ya, emas digital misalkan Pegadaian itu di aplikasinya saya lihat ada emas digital. Kebanyakan para ulama menyatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa transaksi emas itu wajib tunai, yadan biyadin, tangan dengan tangan di satu tempat dan di satu waktu, serah terima. Sebab itu komoditas ribawi, salah satu di antara 6 komoditas ribawi. Sebagian para ulama menyatakan memang wajib tunai, akan tetapi definisi tunai itu tergantung dengan zaman. Ya. Ketika transaksinya online, kemudian ditampakkan emas fisiknya, ini emas fisik yang Bapak beli, ini nomor serinya dan ini berangkasnya, kapan mau diambil, ya bisa diverifikasi juga.
Ya, maka sebagian para ulama menyatakan itu juga tunai dengan definisi yang telah disesuaikan. Ada yang berpendapat demikian sebagian. Ya, jadi kalau mau hati-hati fisik memang, tetapi ada juga ulama yang membolehkan digital. Maksudnya emas fisiknya ada, kemudian ada nomor serinya dan itu dipisahkan dan transaksi dilakukan tunai, tidak tertunda salah satunya. Contoh misalkan saat ini kan yang lagi ya emas dan perak fisik Pak ya. Ya. Nah, kalau beli perak saat ini itu nunggu dulu, kita transfer dulu seminggu peraknya baru datang. Tapi kalau kita telepon, "Pak, ada stok nggak?" "Oh, ada." "Tolong diperlihatkan." Video call misalkan, diperlihatkan ini peraknya, ini nomor serinya, Anda transfer, ini langsung saya kirimkan, langsung saya paketkan. Nah, sebagian para ulama ada yang memberikan keringanan, konteks tunai saat ini tidak seperti zaman dulu, begitu maksudnya. Tapi kalau misalkan 3 hari lagi, seminggu lagi baru siap, sebab ini habis, tapi transfer dulu, nah itu jelas ulama sepakat diharamkan. Kemudian investasi emas, ada paradigma yang kedua, digital yang dimaksud adalah investasi pada saham perusahaan emas. Saya cermati pada saham-saham perusahaan emas di bursa global Amerika contohnya, itu ada yang satu lembar sahamnya $3 misalkan. Tahun lalu Pak. Ada yang $5, kecil-kecil, termasuk dalam saham-saham yang ya nilainya kecil-kecil, gampang untuk dibeli, dan sebagian masuk ke syariah, ada sebagian yang tidak masuk pada syariah. Kemudian saat ini saya lihat yang dulu $5, $10, $3, saat ini rata-rata di atas $50. Perhatikan kenaikan emas dalam 1 tahun, katakanlah 100 atau 150%. Tapi kenaikannya pada saham, contohnya yang saya cermati pada saham perusahaan-perusahaan emas di global, itu kenaikannya bukan 100% lagi, tapi sampai ada yang 500%, sebab saat itu sedang melemah. Jadi emas ini biasanya kaitannya dengan kondisi keamanan global, stabilitas global. Makin gonjang-ganjing, maka perak dan emas itu makin mendapatkan posisi sebagai investasi yang atau hedging lah, istilahnya hedging atau pengaman. Saat ini kan titik-titik api itu mulai menyala di Timur Tengah, kemudian di Amerika Latin yang dulu aman-aman juga begitu gitu ya, sehingga kondisi ke depan ini hanya prediksi dan analisa dari sebagian orang, tidak sama lagi. Iya, tidak sama lagi. Kita harus meningkatkan kesabaran kita jamaah, sebab kondisi global, keamanan global, stabilitas keamanan ke depan, sejak kejadian malam itu kata para ahli tidak akan sama lagi, dan kita harus ya seperti itulah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.